Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung mulai ya, Pak Eko ya. Ya, Tat. Secara umum ya, kan manusia itu juga banyak hidupnya dalam ketakutan, Ya, kekhawatiran gitu kan ya Pak ya. khawatir. Sebenarnya yang menurut Pak Eko ya, kita khawatir, kita takut itu apa sih Pak Eko? Maksudnya penyebab utama. Nanti kita urut ya. Sebenarnya Ya, yang benar-benar membuat manusia hidup dengan kekhawatiran itu apa, supaya ya kita nanti tinggal mengevaluasi itu, memperbaiki kan gitu kan, sehingga ya sudah, mudah-mudahan kedepannya kehidupan kita bisa lebih baik lah gitu kan. Nah, menurut Pak Eko, kekhawatiran yang muncul tuh kenapa sih gitu loh. Coba paham ya, nggak pertanyaan saya? ya. Paham? Jadi takut akan sesuatu yang belum terjadi. Ya kan itu salah satunya. Sebenarnya inti Ya, dari yang kita jalan itu apa sih? Kok orang tuh banyak kekhawatiran, banyak ketakutan gitu kan. Pasti sesuatu yang misalnya belum terjadi, karena khawatir dulu kan. Itu kan ya, poin. Tapi apa sih inti yang menjadi dasar bahwa selalu manusia itu hidup dalam kekhawatiran atau dalam ketakutan? Padahal kenyataannya kan sebenarnya orang hidup di dunia tuh inginnya kan tenang gitu kan, seperti pembahasan kemarin itu. Nah sebenarnya ya. yang mendasari semua ketakutan itu apa menurut aku? Ini nanti ada kaitannya dengan ayat yang akan saya buka soalnya. Jadi Hmm, ternyata ya manusia kalau arahnya atau niatnya terus ke sana, pasti akan selalu merasa ketakutan gitu. Baik, udah kita ya, buka ya tadaburnya, yaitu surat 35 surat Al-Fatir ayat 5 sampai ayat 7 lah ya. ya. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fatir ayat 5 sampai 7. nah, Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. satu, itu Allah di sini ada kata kuncinya. Allah benar-benar menegaskan bahwa janji Allah itu benar dan pasti, kan begitu ya? Ya, Terus, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. nah berarti di sini ada statement Allah juga, ada yang bertolak belakang, Pak. Biasanya orang yang memang fokusnya hanya ke dunia itu akan kurang yakin kepada janji Allah, kan begitu kan Pak? Iya, iya, Makanya dia ada takut, kekhawatiran nanti gimana gimana, kan begitu ya. betul. Nah, terus satu paket biasanya kehidupan dunia itu dengan apa terus? Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi kalau misalnya setan, iblis ya, sejenisnya, Ya, dia akan membuat manusia itu fokus kepada kehidupan dunianya, betul nggak Pak? iya, Sehingga ketika misalnya ada hal-hal yang berkurang, misalnya tentang hartanya atau tentang jabatannya, dia akan menjadikan khawatir. Oh, nanti gimana anak istri saya dan lain-lain, kan begitu kan Pak? ya, pintar. Padahal semua ini bisa terselesaikan dengan kita nekat memegang janji Allah di dalam Al-Quran, ya kan? Banyak kan janji Allah ya Pak ya. Iya, Jadi kalau kita perhatikan, semakin kita fokus kepada kehidupan dunia, maka kita akan semakin kurang yakin kepada janji Allah. Kan ya begitu Allah. sebenarnya. Ya, Padahal yang punya dunia itu sebenarnya siapa? Allah. Allah juga gitu loh. Ya, Jadi kan ketika Allah sudah berjanji dan Allah pemilik dunia dan isinya, harusnya kan tidak ada kekhawatiran terhadap apapun yang menimpanya kan Pak. ya, Tapi problemnya, masalahnya memang manusia itu secara nyatanya dia kebanyakan takut terhadap kehidupan dunia
yang mereka jalani. Takut miskin lah, takut nggak punya uang lah, Iya. takut nanti begini begitu. Akhirnya semua yang difokuskan itu ya tentang kehidupan dia saat itu dan saat ini aja gitu dia lakukan gitu. Iya, iya. Makanya kan kalau ada beberapa riwayat atau hadis itu kan kalau orang mukmin atau orang muslim itu dunia itu dianggap sebagai penjara karena dia berusaha untuk menahan hawa nafsunya kan untuk mengendalikan. Iya, Tapi bagi orang-orang kafir dunia itu kan surga, surga. ya kan? Jadi Iya. intinya sebenarnya ketakutan-ketakutan kita itu di dalam menjalani kehidupan itu ternyata memang fokus kita ke arah sesuatu yang ada di dunia. Dan setan tahu itu. Dan setan Iya, kan sebenarnya bisa menggoda saat kita di dunia kan Pak. iya, Kalau setelah mati kan selesai saja kan. iya. Nah makanya coba di ayat 6-nya. Sungguh setan itu musuh bagimu. Ya karena memang ya musuh tuh ya memang dia bagaimana supaya manusia itu fokus terus kepada dunianya kan. Iya. Sehingga tidak yakin kepada janji-janji Allah. Terus Ya, maka terus perlakukanlah ia sebagai musuh. ya sudah akhirnya kalau bisa ya jauh-jauh sekalian gitu nggak usah diabu-abu atau bisa mendekati hal-hal yang memang setan goda gitu kan setan Ya, bisikan kan gitu kan terus ya. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. nah sekarang gini aja Pak berarti kekhawatiran ketakutan terhadap kehidupan ini sebenarnya kan intinya kita sudah mulai condong ke arah setan kan Iya, betul. miskin Hmm, khawatir nanti mau makan apa khawatir nanti anak kita bagaimana kan sebenarnya udah ke sana kan larinya kan. iya, Padahal kalau direnungkan lebih dalam dari pelajaran dulu, mau takut seperti apapun juga kita tidak bisa menolak apa yang Allah hendaki kan nantinya kan. betul. Iya, Jadi ternyata memang kekhawatiran, ketakutan yang selama ini kita alami, kita rasakan. Kalau misalnya kita tarik ke intinya, itu kan cuman karena Bapak Ibu masih fokus terhadap kehidupan dunia yang dijalani iya, kan. iya. Udah itu Hmm, aja sebenarnya intinya. Mau, oh tapi hmm, kan anak saya kan intinya kayak kehidupan dunia yang dibicarakan. iya, iya, Padahal di ayat 5 tadi Allah sudah benar-benar sungguh janji Allah itu benar. Kan berarti kan memang udah penegasan yang luar biasa sebenarnya kan. betul. Udahlah janji Allah itu benar. Nggak usah takut. Allah tuh menjamin rezeki tiap manusia. Kan begitu kan. Iya, Kekhawatiran-kekhawatiran yang selama ini kita pelihara. Itu tuh juga buat apa gitu loh. Toh juga nanti hilang dengan sendirinya. Kalau dunia ini kan juga nggak akan ada yang abadi kan baik itu. iya, betul, betul. Nah, makanya yang membedakan orang beriman dan orang kafir, salah satunya adalah orang kafir akan selalu cenderung kepada goalnya adalah dunia yang dia jalani. Tapi Iya, kalau orang beriman akan cenderung kepada keyakinan kepada janji Allah, insya Allah, kalau saya sabar, kalau saya ikhlas, kalau saya berjuang dengan harta dan jiwa saya, Allah pasti akan memberikan janji-janjinya, membuktikan, kan gitu kan, baik di dunia maupun di akhirat. Baik ayat 7-nya, Pak. orang-orang yang kafir, Hmm. mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Nah, terus Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. nah, jadi kan sebenarnya memang sudah gitu loh Bapak Ibu. Hmm, Kita lihat ya, orang kafir itu memang benar-benar maksimalnya ya dia di dunia kan. Karena dia iya, juga nggak kepada kehidupan akhirat atau kepada janji Allah. Karena orang yang yakin kepada janji Allah pasti fokusnya orientasinya akan ke arah akhirat kan Pak. akhirat. Ya. Coba kita mulai Al-Baqarah 212. 212. Ya, Ya. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir. ya karena memang fokusnya kan hanya ke sana kan Pak. Ya,
Makanya nggak ada keikhlasan, nggak ada kesabaran. Pokoknya kalau bisa apa yang diinginkan, ya itu harus terwujud untuk memuaskan hawa nafsunya, kan begitu ya? Iya, iya. Ya, jadi memang begitu. Iya. Terus Dan mereka menghina orang-orang yang beriman. sholat aja ke masjid toh tetap miskin, kan begitu kan? Iya, betul. Mending gua yang nggak sholat, tapi Itu kadang-kadang yang menggoda ya, Ustaz, ya. nah lucunya orang-orang yang beriman tuh gini, tetangga saya nggak sholat kok, rezekinya lancar-lancar, saya yang sholat kok susah Ustadz. Nah itu juga lebih parah lagi. Karena tolak Pertanyaannya ukur kadang-kadang itu yang muncul di jamaah. terus Ya. padahal Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka. Nah, yang taat kepada Allah ya. Oke, Ya, terus pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. jadi sebenarnya kan mudah buat Allah. Kalau misalnya memang orang beriman mau dibuat kaya aja. Cuman Allah tahu bahwa kalau Bapak Ibu misalnya selalu diwujudkan apa yang diinginkan, pasti nantinya diperdaya gitu loh. Yeah. Dan memang bahayanya apa yang magnet dunia itu kan membuat orang tuh tidak merasa sadar. Coba aja ya, kita lihat surat 3 ayat 185-nya. Ya. Surat Al-Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Oh, berarti orang yang misalnya ditegur berulang-ulang, orang kafir, orang beriman, atau orang ketakutan itu selesai hanya dengan apa Pak nantinya Pak? Kematian ya Ted ya. Sudah, kalau udah mati udahlah, nggak usah banyak alasan ya. Pokoknya intinya tinggal menjalani sisa tanggung jawab yang selama ini dijalani kan. Iya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya saudara, punya teman, ataupun sudah dikasih tahu tapi tetap nggak percaya, tetap malah ngeyel, bahkan kadang-kadang menghina kita, udah hanya kematian yang menyelesaikan kan. Karena dia sudah benar-benar memandang dunia ini sebagai tujuan utamanya kan. Iya. Nah terus dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Nah, ini kan keyakinan kita kepada beriman itu kan, Pak. Iya, Oke, Bapak, mungkin sekarang di dunia kita hidup susah, tapi dengan tetap taat kepada Allah, saya yakin di akhirat Allah memberikan balasan. Kan cuma itu sebenarnya kekuatan orang beriman itu. Pak Eko taat kepada Allah, berbuat baik, tetap memaafkan itu karena punya keyakinan bahwa semua amal perbuatan itu bukan di dunia saja, tapi nanti disempurnakan setelah di akhirat nanti kan begitu kan Pak? Iya, betul. Sehingga kita tuh kayak punya harapan kayak misalnya gini lah, kita punya pensiun lah, kan nanti setelah selesai kerja nanti saya juga tetap ada penghasilan. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi pensiunnya orang beriman tuh di mana Pak? Akhirat ya, Ted. Nah, jadi kalau kita yakin kepada janji Allah, ya tidak terpedaya dengan kehidupan dunia, memegang teguh kuat itu ya, insya Allah gitu. Nah, terus barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Nah, kayak kita puasa lah 30 hari kan. Oh, alhamdulillah, kan Idul Fitri di wisuda kan begitu ya. Ya. Coba statement terakhir apa? Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, jadi memang segala sesuatu yang kita kejar di dunia itu ternyata kan juga tidak kekal kan Pak, dan itu sifatnya hanya sementara kan Pak. Sementara. Betul. Makanya kalau sering dengar bahasa umum tuh harta yang kita makan ya akhirnya cuma jadi kotoran, tapi yang diinfakkan itu menjadi amal perbuatan kita untuk bekal nanti kan begitu kan. Iya, iya. Jadi segala sesuatu di dunia itu putus, selesai gitu. Tinggal sekarang hanya putus sekadar di dunia atau akan membantu kita nanti setelah kita meninggal kan gitu. Iya. Makanya di surat 4 ayat 74-nya lanjut Pak. Iya. Surat An-Nisa ayat 74. Ayat 74. Ya. Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Jadi
para sahabat dulu waktu berani berperang sampai merelakan nyawanya itu kan karena memang dia tahu kan, Pak. Iya. Ya sementara udah saya nekat aja dengan nyawa dan harta, makanya para syuhada dan lain kan. Terus Dan barang siapa sebentar. Oke, terus ya silakan. Dan barang siapa barang siapa berperang di jalan Allah, Mm, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, mm. maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Nah, jadi intinya kan karena janjinya Allah kan, makanya mereka benar-benar berani menggadaikan harta jiwanya kan, Pak. Ya, Kalau sudah begitu sebenarnya ya udah. Intinya tuh kita tinggal benar-benar meyakini Al-Quran sudah jelas, janji Allah sudah jelas. Ya apa yang dikhawatirkan kan? Oh saya ya. takut nggak makan, ya kita lihat aja. Benar nggak makan kalau memang Bapak Ibu benar-benar berjuang di jalan Allah kan? Mhm. Gitu aja kan? Iya, Oh nanti kan gimana ya? Buktikan aja nanti. Benar ya? Janji Allah itu benar. Karena memang ya kita kalau nggak megang janji Allah terus berkeyakinan kemana lagi kan Mbak? betul. Iya, Tat. Ya kan makanya kita suruh beriman. Beriman tuh sesudah atau sebelum Mbak? Sebelum. Sebelum. Iya, Nah, pembuktian dari keimanan kita Allah akan buktikan dalam Al-Quran. Makanya kan Al-Quran itu sebagai ayat-ayat yang nyata. Itu kan surat 22 ayat 16 itu kan disampaikan seperti. Jadi intinya iya. tuh, yo gitu loh. Ya mau gimana gitu. Surat 22 ayat 16. Nah, Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran mm, yang merupakan ayat-ayat yang nyata. nah, terbukti sebenarnya ayat yang nyata itu kan ketika kita meyakini itu, Allah akan membuktikan kan, Mbak. Iya, Misalnya yang ayat nyata tuh misalnya, hai orang-orang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu kan jelas itu kan, Pak. Berarti iya. ketika kita menjalani itu dengan keyakinan yang teguh kepada Allah, ya insya Allah akan terjadi. Gitu. Hmm. Iya, iya. Jadi prinsipnya sebenarnya apapun yang kita lakukan, kalau kecenderungannya atau niat kita hanya sebatas dunia, pasti akan muncul kekhawatiran dan tipu daya setan. Hmm. Tapi Iya, kalau misalnya benar-benar kita yakin dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat dalam Al-Quran dan kita tetap pegang itu, sehingga kita tidak terjebak, ya insya Allah selamat. Gitu loh. Kayak coba yang ayat berikutnya, surat 6 ayat 70 coba Pak. iya. Hmm, Surat 6 ayat 70. hmm, Surat Al-An'am. hmm. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Oke, ya terus. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Pokoknya bertolak belakang lah antara Al-Quran dan kehidupan dunia gitu kan. Bagi Iya, orang kafir ya. Tapi kalau buat iya. orang yang namanya sejalan sebagai sarana untuk membuktikan ayat-ayat Al-Quran. Terus, Peringatkanlah mereka dengan hmm, Al-Quran hmm. agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka. Jadi obatnya cuma Al-Quran kan Pak. Ya, Untuk mengontrol inilah kayak kita membahas ini kan sebenarnya mengingatkan. Kan? Benar nggak? ya, Terus, ya, ya, karena perbuatannya sendiri. oke, terus. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah. Padahal mereka tahu Pak. Tapi kadang-kadang jadi melupakan Allah. Pak. Terus, Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, hmm, niscaya tidak akan diterima. sedih kan Pak. Iya, Terus kalau gitu kita ngejar apa? Kalau ujung-ujungnya begitu kan. mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka Hmm, karena perbuatan mereka sendiri, berarti mengikuti hawa nafsunya ya Pak ya. hawa nafsunya. Oke, terus. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih Ya. dan azab yang pedih karena kekafiran mereka dahulu. Baik, jadi intinya sudahlah Bapak Ibu, hidup di dunia itu wajib kita jalani, tapi dijadikan sebagai sarana jembatan kita menuju akhirat. Berarti kan
Silahkan beramal soleh sebanyak-banyaknya saat kita hidup, karena kalau setelah mati juga cuma kan. Nah, lalu yang kedua, kalau misalnya cuman urusannya tentang hak atau tentang masalah keinginan belum terwujud atau ketakutan terhadap nanti bagaimana, udahlah. Toh janji Allah itu pasti benar. Dan ibu juga nggak ada pilihan, bapak ibu juga nggak ada pilihan. Hanya memegang itu soalnya dengan keyakinan, dan pasti Allah akan membuktikan itu. Jadi tenang saja, yakin, dan tunggu Allah membuktikan. Makanya kan ujung-ujungnya disuruh bersabar kan, menunggu janji Allah. Bahwa ketetapan Allah itu pasti datang, janji Allah itu benar. Yang tadi di surat 35 ayat 5 kan, sungguh janji Allah itu benar. Benar. Ingat, dunia itu adalah bertolak belakang. Ini akan memperdayakan, sehingga Bapak Ibu kurang yakin. Jadi ini cuma masalah di hati sebenarnya. Kekuatan tarikan mana aja, tarikan ke arah nafsu, atau tarikan ke arah keimanan atau keyakinan. Sudah, lebih ketarik kemana nanti. Makanya poinnya dinilai dari situ segala sesuatu itu. Gitu. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Iya, Tat. Jelas ya Pak ya? Ya. Jadi intinya bertolak belakang ya, Tat ya. Pasti Bertolak belakang. Tapi kalau yang sudah selaras itu, orang beriman tuh udah nggak memandang kehidupan dunia itu, malah ya sebagai jembatan saja. Makanya, ya kan? Makanya pas waktu Rasul dulu didatangi malaikat Israel kan Rasul masih tanya nih, gimana kalau saya meninggal, kalau saya mati nanti umatku bagaimana kan begitu. Terus sudah dijamin. Nah, terus kenapa kok Allah mau? Terus jawaban terakhir Allah kan yang dikirim ke malaikat Jibril tuh, Allah tuh rindu kepada kamu. Selesai kan akhirnya. Iya. Nah, biasanya kan pas waktu menuju ajalnya tuh kan seperti itu. Iya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekarang misalnya masih ada rasa khawatir, itu pasti kecenderungannya dunia lah. Mau diurai apapun tuh kecenderungannya Bapak Ibu cuma kekuatan dengan kehidupan. Cuman itu aja. Padahal dunia ada janji Allah itu pasti kekal. Iya. Ya, terakhir aja termain surat 16 ayat 96. Iya. Surat 16 ayat 56. 96. Iya. Surat An-Nahl. Apa yang ada di sisimu akan lenyap. Baik, berarti kehidupan dunia ya Pak ya? Ya. Terus, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Apa yang akan diberikan Allah? Kekal itu untuk siapa? Lanjut. Iman. Ya. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Berarti dunia itu sebagai sarana apa Pak? Untuk sabar ya Tat ya. Nah, ya sudah kalau bagi orang lain. Kalau bagi orang lain, ya, kalau bisa ya nggak usah sabar, nanti diinjak-injak kan pikirannya begitu. Iya. Sabar itu malah nanti jadi terinjak-injak. Iya. Jadi dunia itu bagi orang-orang yang beriman sebagai sarana untuk menjadi sabar. Karena pahalanya itu kekal. Iya. Sedangkan semua yang ada di dunia pasti lenyap. Jadi kalau Bapak Ibu malah terjebak dengan kehidupan dunia dan malah lenyap pahala sabarnya juga, ya ngapain hidup kan Pak? Iya. Itu. Iya. Jelas ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mari kajian ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dan doa majelis. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.